Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Putri Dwi Astuti dari Rombel 25 dengan NIM 221091001 dari Fakultas Teknik dan Kejuruan dengan prodi Sistem Informasi. Nah, soal yang pertama, apakah yang terjadi setelah kematian? Nah, jawabannya, jadi ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup. Namun, sisa eksistensi atau kesadarannya tetap terus berlanjut. Nah, eksistensi orang tersebut, minusnya tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus yang terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal atau intelek, dan suprakausal atau ego halus. Nah, tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Soal yang kedua, jelaskan ke-14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta. Nah, jadi ada 14 tingkatan alam eksistensi utama di alam semesta ini. Di antaranya ada 7 tingkat yang berupa alam positif dan 7 tingkatan lainnya berupa alam negatif. Ketujuh tingkatan alam negatif biasa disebut sebagai neraka atau fatal. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu. 7 tingkat alam eksistensi positif ini merupakan tempat di mana ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritualitas. Dengan jalan positif, kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual menuju kesadaran sejati akan Tuhan atau kembali bersatu dengan Tuhan seutuhnya. Nah, bersatu dengan Tuhan seutuhnya adalah tujuan paling utama dalam pertumbuhan spiritual. Selanjutnya, 7 tingkatan alam eksistensi neraka. Maaf, eksistensi negatif yang disebut neraka. Nah, tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritualitas tersebut. Dengan jalan negatif, kita artikan sebagai orientasi latihan spiritual untuk mendapat kekuatan-kekuatan spiritual, misalnya kekuatan supranatural atau ilmu kesaktian. Kekuatan spiritual ini digunakan untuk tujuan yang negatif. Dengan demikian, semua tubuh yang pergi ke satu tingkatan alam eksistensi neraka menjadi hantu akibat niat-niat jahat yang mereka lakukan. Yang ketiga, tingkatan surga dan ke atas di alam semesta. Nah, jadi tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi itu jadi setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi makhluk perlu dilahirkan kembali di alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan karma-karmanya di masa sebelumnya. Nah, apa pentingnya alam eksistensi bumi? Alam eksistensi bumi amatlah sangat penting. Hal ini adalah salah satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma kita dalam periode waktu yang paling singkat. Nah, alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik. Kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita serta mengurangi komponen dasar non-fisik tanah. Nah, yang keempat, apa itu neraka, siapa yang pergi ke neraka, dan seperti apakah tiap tingkatan neraka itu? Nah, jadi sewaktu seseorang pergi ke tingkatan yang lebih rendah dari neraka, akibatnya semakin berkurangnya komponen dasar halus satwa secara bertahap. Nah, lingkungan menjadi semakin kurang kondusif untuk mengalami kebahagiaan. Di dalam tingkatan alam eksistensi neraka, ada beberapa hantu atau iblis yang melakukan beberapa jenis latihan spiritual tertentu untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Dalam hierarkinya, yang tertinggi adalah penyihir dari tingkatan ketujuh neraka. Mereka memiliki kekuatan spiritual sangat besar yang hampir setara dengan orang suci.
Mereka mampu mengendalikan semua jenis iblis hantu lainnya yang kekuatan spiritualnya lebih rendah. Jadi, ketika seseorang pergi lebih dalam ke berbagai tingkatan neraka, yaitu dari tingkat 1 sampai ke 7, tingkat kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus di dalam alam eksistensi tersebut terus menurun, dan tingkatan penderitaannya terus berlipat ganda. Minimnya kebahagiaan diakibatkan juga karena tenggelam dalam kenangan peristiwa-peristiwa positif di masa lalu. Kenangan yang menyenangkan akan harta kekayaan dalam kehidupan di masa lalu. Pengalaman ketidakbahagiaan disebabkan karena kenangan akan rasa sakit fisik dan peristiwa-peristiwa penghinaan, kenangan dan hasrat keinginan yang tidak terpenuhi, misalnya tentang pendidikan, rumah, karir, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kelima, pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Jadi, tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang yang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait satwa, raja, dan tama. Nah, penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif tingkatan lebih tinggi, dan mereka yang berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam, dan sampai ketiga seterusnya. Hal ini serupa dengan bagaimana orang yang tinggal di dataran rendah merasa sulit bernafas pada ketinggian yang lebih tinggi, tapi orang-orang yang tinggal di ketinggian lebih tinggi dapat menangani kondisi dataran rendah dengan sangat baik. Soal yang keenam, apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Nah, pada saat kematian, sewaktu tubuh fisik menjadi tidak aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh fisik dibebaskan ke alam semesta. Energi vital ini mendorong tubuh halus menjauh dari wilayah bumi pada saat kematian, sama seperti berat proyektil yang menentukan seberapa jauh roket dapat mendorongnya. Demikian pula berat dari tubuh halus menentukan ketingkatan alam eksistensi mana tubuh halus tersebut pergi dalam alam-alam eksistensi halus di kehidupan setelah kematian. Nah, pentingnya keadaan mental sesaat sebelum kematian. Jadi, jika seseorang benar-benar tulus melaksanakan latihan spiritualnya seperti menyebut atau mengulang nama Tuhan sebelum kematian, maka pengaruh dari hasil keinginan menjadi seminimal mungkin bagi orang itu dibandingkan dengan orang yang tidak menyebut atau mengulang nama Tuhan di saat detik-detik terakhirnya. Nah, siapa yang akan pergi ke neraka setelah kematian? Jadi, yang mempengaruhi kita akan masuk ke neraka itu adalah jangkauan, durasi, dan tujuan dibalik perbuatan-perbuatan kita sebelumnya. Jadi, itulah yang mempengaruhi kita apakah kita masuk neraka atau surga saat kita mati nanti. Nah, yang ketujuh, bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Jadi, ada dua jenis kematian yang berkaitan dengan waktu. Yang pertama, kematian akhir yang ditakdirkan ini adalah saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang. Yang kedua, kematian yang mungkin terjadi. Ini adalah keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tetapi dapat diselamatkan akibat dari pahala atau kebaikan-kebaikannya. Nah, yang kedelapan, mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi? Jadi, tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi netar dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dosa-dosanya. Nah, selain itu, yang kedua, karena keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan karma dari kelahiran-kelahiran sebelumnya dengan berbagai orang-orang yang terkait. Hal ini sesuai dengan hukum karma. Jadi reinkarnasi dari tubuh halus ditunda sampai tiba saatnya orang tersebut dipanggil. Yang ketiga, dalam regresi kehidupan masa lalu, kadang-kadang seseorang tidak melaporkan reinkarnasi dalam keadaan trance. Alasan ini untuk hal ini adalah reinkarnasi tertentu telah terjadi dengan sangat lancar dan singkat sehingga orang tersebut mungkin tidak